Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bergegas ke kota Pil Suci. Semua anggota klan Ye berdiri di pintu masuk Manor keesokan harinya. Mata mereka panas membara saat mereka melihat kelompok Xiao Yan di depan mereka. Apakah klan Ye akan bisa mendapatkan kursi penatua Menara Pil akan tergantung pada penempatan Xiao Yan dalam tes 5 klan besar. Klan Ye hanya akan dianggap terangkat jika Xiao Yan berhasil masuk 3 besar. Dengan perlindungan Menara Pil, mereka akan bisa berkembang dengan damai. Meskipun mereka pasti tidak dapat melampaui klan seperti klan Chao dalam waktu singkat, mereka setidaknya akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Klan Ye mungkin akan menghasilkan generasi muda jenius seperti penyihir Chao Ying dari klan Chao. Kemudian klan Ye akan bisa bangkit secara bertahap dan mendapatkan kembali kejayaannya. Elder kedua, Elder ketiga, saya akan mengikuti Mr. Xiao Yan dan sisanya dan menuju ke Holy Pil City. Oleh karena itu, saya akan menyerahkan klan Ye ini kepada Anda. Ye Zhong berbicara dengan suara yang dalam kepada 2 tetua di depan anggota klan Ye. Ya, penatua pertama tetap tenang dan bersiap-siap untuk kota Pil Suci. Meskipun klan Ye kami telah menolak, kami masih memiliki beberapa hubungan dengan Menara Pil. Seorang tetua dari klan Ye berbicara. Beberapa tetua dari klan Ye di sampingnya mengangguk setuju. Ye Zhong menghela nafas dan mengangguk. Dengan penurunan terus-menerus dari klan Ye saat ini, beberapa hubungan masa lalu mereka telah hilang. Namun, beruntung tidak semua orang sekejam klan Chao. Selain itu, karena hubungan inilah klan Ye masih bisa mempertahankan namanya dan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup meskipun telah gagal dalam 2 tes sebelumnya. Xiao Yan melirik ke langit dan dengan lembut berkata, ini sudah hampir waktunya. Elder Ye Zhong, ayo pergi. Setelah malam istirahat, perasaan mempesona yang ditunjukkan Xiao Yan kemarin secara bertahap telah ditarik. Namun, dia samar-samar mengerti bahwa kekuatan spiritualnya saat ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Jika seseorang harus memberikan penjelasan, itu akan menjadi kekuatan spiritualnya saat ini memiliki aura jiwa tambahan tentang itu. 4 tataran jiwa yang agung tampaknya berguna bagi seorang alkemis. Selain itu, pelatihan Douqi tampaknya tidak banyak membantu berdasarkan indera Xiao Yan. Pelatihan jiwa seseorang dan pelatihan Douqi seseorang adalah 2 metode yang sangat berbeda. Mungkin ada 2 jenis metode pelatihan di zaman kuno. Namun, di seluruh benua Douqi sekarang, pelatihan Douqi seseorang dianggap sebagai jalur ortodoks. Jiwa adalah sesuatu yang tidak hanya Xiao Yan tetapi bahkan beberapa elit Dozuns tidak mengerti bagaimana memperkuat melalui pelatihan. Ye Zhong tersenyum dan mengangguk saat mendengar suara Xiao Yan. Setelah itu, dia berhenti tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik dan dengan cepat berjalan ke alun-alun yang terletak di bagian utara kota. Ada wormhole yang terletak di kota Ye. Itu tidak terlalu besar dan tidak dapat mencapai kota Pil Suci. Sebaliknya, mereka perlu melakukan beberapa kali transfer di sepanjang jalan untuk mencapai tujuan akhir mereka. Selain Xiao Yan, Dokter Peri Kecil, dan Tian Huo Zunze, hanya Xin Lan dan Ye Zhong dari klan Ye yang menjadi bagian dari kelompok mereka. Lagi pula, tidak ada gunanya bagi lebih banyak orang untuk pergi jika menyangkut masalah seperti itu. Lebih baik bagi mereka untuk tetap tinggal di kota Ye untuk melindungi klan. Beberapa dari mereka mengikuti Ye Zhong saat mereka melintasi kota. Sekitar 10 menit kemudian, mereka muncul di tanah terbuka di utara. Meskipun klan Ye telah menurun, harimau tua tidak kehilangan kekuatannya meski kurus. Oleh karena itu,
wormhole yang didambakan orang lain ini masih milik klan Ye. Jelas, Ye Zong sudah memberikan instruksi tentang perjalanan mereka melalui wormhole. Oleh karena itu, tanah terbuka kosong saat mereka masuk. Kelompok Xiao Yan menaiki tangga batu, dan lubang cacing yang berputar perlahan muncul di depan mata semua orang. Kota Wormhole of Ye ini tampaknya memiliki perasaan yang agung. Namun, dari tampilan riak spasial kecil yang kacau yang perlahan dipancarkan dari wormhole, sepertinya wormhole ini tidak dipertahankan selama bertahun-tahun. Saat klan Yeku masih berada di puncak kejayaannya, ada 2 elit Duzun yang bersedia menjaga lubang cacing. Namun, dengan penurunan klan Yesaya, kami tidak lagi memiliki kemampuan untuk mendapatkan bantuan dari seorang ahli tingkat ini. Ini benar-benar memalukan. Ye Zong tertawa getir. Dia meratap saat dia melihat wormhole ini. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, tidak apa-apa. Begitu kita kembali dari perjalanan ini, aku akan meminta dokter peri kecil dan Mr. Yao tua untuk membantumu mempertahankannya. Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada kalian bertiga. Ayo kita bergerak. Ye Zong mengangguk dengan rasa terima kasih. Setelah itu, dia mengeluarkan perahu hitam kecil yang tampak agak rumit dari cincin penyimpanannya. Tangannya menggosoknya sebelum dia melangkah maju dengan lembut. Setelah itu, dia masuk ke lubang cacing hitam yang berputar perlahan. Xiao Yan dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kelompok Xiao Yan muncul di dalam terowongan spasial yang tenang. Ye Zong melemparkan perahu kecil berwarna hitam, dan itu membubung mengikuti angin, berubah menjadi perahu yang sangat besar. Perahu luar angkasa ini adalah perahu paling mewah yang pernah dilihat Xiao Yan sejak dia memasuki Central Plains. Dari kelihatannya, Ye Zong ini benar-benar menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Beberapa sosok manusia melompat ke atas perahu besar itu. Setelah itu, Ye Zong mengusap bagian depan perahu dengan cara yang akrab. Penghalang cahaya energi melingkar menyebar, membungkus perahu di dalamnya. Seketika, perahu itu berguncang dan mendadak meningkatkan kecepatannya. Dengan suara, sus, ia terbang melalui wormhole yang tampaknya tak berujung. Kota kamu tidak memiliki wormhole yang mengarah langsung ke Holy Pill City. Karenanya, kita hanya dapat menuju ke kota bernama Kota Qingling. Lubang cacing dari kota itu dapat mencapai kota pil suci. Ye Zong berbalik dan berbicara sambil tersenyum kepada kelompok Xiao Yan di atas kapal. Dibutuhkan 3 hari untuk mencapai kota Qingling dari tempat ini, dan itu akan memakan waktu sekitar 4 hari dari kota Qingling ke kota pil suci. Oleh karena itu, kami akan mencapai kota pil suci dalam waktu sekitar 7 atau 8 hari. Anda semua harus beristirahat di perahu selama periode ini. Ada kamar individu di dalam perahu. Serahkan masalah mengendalikan spaceboat ke Xinlan dan aku. Kelompok Xiao yang tidak mengatakan apapun sehubungan dengan saran Ye Zong. Setelah mengobrol sebentar, mereka memasuki kabin dan menemukan kamar mereka sendiri. Perjalanan melalui wormhole terasa pahit dan tenang. Namun, itu tidak mengganggu kelompok Xiao Yan yang terbiasa berlatih kesepian. Xiao Yan tetap berada di kamarnya sendiri selama perjalanan beberapa hari, mempelajari kekuatan spiritualnya. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Tian Huo Zunze kemarin, Xiao Yan menjadi lebih ingin tahu tentang jiwa. Namun pemeriksaan ini tidak membuahkan hasil. Xiao Yan mengalami kesulitan merasakan kondisi misterius yang dimasukinya saat memurnikan pil beberapa hari yang lalu. Namun, satu hal yang baik adalah Xiao Yan dapat merasakan peningkatan pada pil obat yang dia perbaiki sekarang dibandingkan sebelumnya. Dia tahu bahwa peningkatan ini harus terkait dengan jiwanya.
Meskipun masuknya ke dalam keadaan itu saat itu tidak memungkinkan jiwa Xiao Yan untuk sepenuhnya maju ke keadaan jiwa, itu setidaknya memungkinkan jiwanya untuk mendapatkan aura jiwa tambahan jika dibandingkan dengan keadaan fana biasa. Oleh karena itu, kualitas dari beberapa pil obat yang dia saring bahkan lebih baik dari sebelumnya. Xiao Yan tenggelam dalam jiwanya selama beberapa hari perjalanan melalui wormhole. Hari-hari berlalu dengan cepat. Hanya ketika mereka hendak keluar dari wormhole, Xiao Yan kembali dari kondisi ini. Kelompok itu dengan selamat tiba di kota Qingling. Setelah istirahat singkat, mereka melanjutkan perjalanan tanpa henti mereka ke wormhole of Qingling City dan bergegas ke Holy Pill City dari sana. Xiao Yan akhirnya menyaksikan daya pikat mengerikan dari Pill Gathering saat melakukan perjalanan melalui kota Qingling. Berbagai alkemis telah berada di jalanan, menyilaukan matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat alkemis dalam jumlah seperti itu. Bahkan pertemuan besar alkemis yang diadakan di Kekaisaran Jia Ma jauh dari mampu bersaing dengan para alkemis di kota Qingling ini terlepas dari kualitas atau kuantitas. Selain itu, ini hanyalah sebuah kota di dalam wilayah Pil. Sangat sulit untuk menebak betapa menakutkannya lalu lintas manusia ketika semua alkemis berkumpul di Holy Pill City. Hati Xiao Yan tiba-tiba menjadi sangat panas ketika dia memikirkan pemandangan agung dari puluhan ribu api yang naik, puluhan ribu kuali jatuh, dan puluhan ribu pil lahir. Bahkan darahnya mulai mendidih saat ini. Jika seseorang tidak menyaksikan pemandangan seperti itu bahkan sekali dalam hidupnya, itu memang akan menjadi hal yang disesalkan. The Pill Gathering adalah pertemuan termegah di dunia alkemis. Tujuan akhir dari alkemis yang tak terhitung jumlahnya adalah untuk menonjol dalam Pill Gathering. Untuk mencapai ini, mereka telah menghabiskan bertahun-tahun upaya dan keringat. Berpartisipasi dalam Pill Gathering setara dengan mendapatkan kualifikasi untuk bersaing dengan para elit di benua. Ini adalah jenis pengakuan atas kekuatan seseorang. Siapa yang akan menjadi yang terhebat saat nyala api di puluhan ribu kuali naik secara bersamaan? Darah kelompok Xiao Yan mendidih karena kegembiraan saat mereka menemani barisan manusia yang lambat dan panjang memasuki wormhole hitam gelap. Bagian dalam wormhole sama membosankannya dengan biasanya. Namun, tidak lagi sepi. Space boats yang tak terhitung jumlahnya bergegas melalui terowongan spasial yang luas ini. Kebisingan memenuhi terowongan spasial saat mereka bergerak. Kota Holy Pill yang legendaris menjadi lebih dekat di tengah kebisingan ini. Setelah 4 hari perjalanan terus-menerus, cahaya perak melingkar samar-samar muncul di kejauhan dari lubang cacing. Cahaya ini memancarkan riak spasial yang mengejutkan. Suara yang dipancarkan dari banyak space boats tiba-tiba dan anehnya menjadi benar-benar sunyi saat semua orang mendekati lingkaran berwarna perak yang terbuat dari cahaya. Banyak sosok manusia dalam jubah alkemis keluar dari kamar di dalam space boats. Mata mereka memancarkan panas membara saat mereka menatap lingkaran cahaya berwarna perak. Holy Pill City, tanah suci di hati setiap alkemis. Xiao Yan meletakkan tangannya di belakangnya. Matanya terfokus pada lingkaran cahaya perak di kejauhan. Darah yang mengalir di dalam tubuhnya perlahan mulai mendidih lagi pada saat ini. Holy Pill City, Pill Tower. Aku, Xiao Yan, telah tiba. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.